Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Aksal Maulana Saputra. Di video sebelumnya kita membahas adalah tentang interaksi manusia dan komputer. Sebelumnya saya memperkenalkan diri lagi. Nama saya Muhammad Aksal Maulana Saputra dari kelas 5A Non-Rek Banjarbaru dengan NPM 18630977. Kali ini kita akan membahas materi baru yaitu tentang teknik evaluasi. Langsung saja ke materinya. Dari yang pertama adalah tujuan instruksional khusus atau dalam kurung TIK. Yang pertama adalah tujuannya menjelaskan metodologi dan model untuk mendukung desain sistem interaktif dan tujuan yang akan diperoleh. Yang kedua, menyebutkan beberapa jenis pengambilan evaluasi. Yang ketiga, menyebutkan beberapa cara untuk mengevaluasi desain dan implementasi. Dan yang terakhir adalah menjelaskan pemilihan beberapa metode evaluasi. Pokok bahasannya adalah evaluasi pengujian dari sistem interaktif secara fungsional, pengambilan evaluasi, beberapa pendekatan desain evaluasi, beberapa pendekatan untuk mengimplementasikan evaluasi, dan deskripsi singkatnya adalah bahasan ini tentang bagaimana melakukan evaluasi terhadap tahap perancangan dan tahap implementasi. Teknik evaluasi. Evaluasi menguji kegunaan atau dalam kurung usability dan fungsi atau dalam kurung functionality dari sistem interaktif. Evaluasi dapat dilakukan pada laboratorium, lapangan pekerjaan, dan kerjasama dengan user. Beberapa pendekatan yang mengevaluasi perencanaan desain adalah metode analitik, metode review, dan metode berbasis model. Beberapa pendekatan yang mengevaluasi implementasi adalah metode eksperimental, metode observasi, dan metode query. Yang pertama tadi adalah beberapa pendekatan yang mengevaluasi perencanaan, yang kedua adalah beberapa pendekatan yang mengevaluasi implementasi. Jadi perbedaannya ada di perancangan atau desain dan implementasi. Selanjutnya, metode evaluasi harus dipilih secara cermat dan harus cocok dengan pekerjaan. Evaluasi digunakan untuk melihat apakah hasil rancangan dengan proses uji coba sistem yang telah dibuat sesuai dengan permintaan penggunaan user. Proses ini tidak dikerjakan dalam satu fase proses perancangan, tetapi melalui perancangan dan prinsip life cycle atau berulang. Dengan hasil dari evaluasi dikembalikan untuk memodifikasi perancangan. Tujuan diadakannya evaluasi adalah ada 3 tujuan utamanya dari evaluasi, yaitu melihat seberapa jauh sistem berfungsi. Dalam arti yang lebih dalam, desain sistem memungkinkan user melakukan tugas yang dibutuhkan dengan lebih mudah. Ini tidak dapat hanya membuat fungsionalitas yang sesuai ada di sistem, tetapi membuat mudah dicapai oleh user, dan user dapat melakukan aksi untuk melaksanakan tugas. Juga mencakup kesesuaian penggunaan sistem terhadap harapan user pada tugas tersebut. Evaluasi pada tahap ini meliputi pengukuran untuk kerja dari user pada sistem untuk melihat keefektifan sistem dalam mendukung tugas. Tujuan yang kedua adalah melihat efek interface bagi pengguna. Ini mencakup pertimbangan aspek dari kemudahan sistem dipelajari, usability dan perilaku user. Penting juga untuk mengidentifikasikan area desain yang berlebih dari user dengan menggunakan sejumlah informasi yang berlebih. Tujuan yang ketiga adalah mengidentifikasi problem khusus yang terjadi pada sistem. Ketika menggunakan konteks yang diinginkan menyebabkan hasil yang tidak diinginkan atau terjadi kekacauan di antara user, itu kemungkinan bisa terjadi adalah kekacauan. Ini tentunya berhubungan dengan usability dan fungsionalitas dari desain. Tujuan ini merupakan aspek negatif dari desain. Selanjutnya, jenis-jenis evaluasi. Ada 2 jenis utama dari evaluasi, yaitu yang dilaksanakan pada kondisi laboratorium dan yang dilaksanakan pada lingkungan kerja atau lapangan. Dalam kondisi percobaan, yaitu dalam laboratorium, dan dalam kondisi lokasi kerja sebenarnya, dan participatory design. Pengertian selanjutnya adalah pada kondisi percobaan atau yang bisa disebut laboratori, penggunaan pengujian sistem ini pada ruang percobaan mempunyai beberapa kondisi, diantaranya laboratorium yang bagus biasanya memiliki fasilitas perekaman audio atau visual yang baik, cermin 2 arah,
komputer beserta perlengkapannya yang mungkin tidak ada pada lokasi kerja sebenarnya. Ini yang ada di laboratorium yang bagus. Biasanya operator bebas dari gangguan yang menghambat pekerjaan. Beberapa situasi hanya dapat dilakukan di lab, seperti sistem yang akan digunakan ditempatkan pada lokasi yang berbahaya atau lokasi yang terpencil. Contoh stasiun ruang angkasa. Dapat memanipulasi situasi untuk memecahkan masalah dan melihat sedikit penggunaan prosedur atau membandingkan beberapa alternatif perancangan dengan situasi yang sebenarnya. Situasi pada laboratorium tidak dapat menggambarkan situasi ruang kerja sebenarnya dan terdapat beberapa orang yang tidak bisa bekerja pada kondisi laboratorium. Itu pada kondisi percobaan laboratorium. Pada kondisi yang selanjutnya adalah pada kondisi lokasi kerja sebenarnya atau bisa disebut lapangan. Penggunaan pengujian sistem ini pada lokasi kerja sebenarnya mempunyai beberapa kondisi, diantaranya tingkat gangguan yang melebihi ambang batas, tingkat-tingkat pergerakan yang besar, dan interupsi yang tetap, seperti panggilan telepon, menyebabkan observasi ini sulit dilakukan, atau bisa disebut hambatan. Situasi yang lebih terbuka antara sistem dan pengguna, di mana kondisi ini tidak ditemukan pada kondisi di laboratorium. Itu yang membedakan kondisi di laboratorium dan kondisi di lokasi kerja sebenarnya atau lapangan. Selanjutnya, observasi pada lokasi kerja sebenarnya lebih baik dilakukan daripada di laboratorium, dan gangguan-gangguan yang terjadi pada lokasi ini digunakan sebagai situasi yang mewakili situasi sebenarnya dan digunakan untuk proses penyimpanan dan pengambilan selama tugas. Masih di kondisi lokasi kerja sebenarnya adalah suatu pemikiran yang melibatkan keseluruhan alur perancangan dan tidak hanya proses evaluasi saja. Perancangan ini dilakukan pada ruang kerja yang melibatkan pengguna yang tidak hanya digunakan sebagai subjek percobaan, tetapi juga sebagai anggota yang aktif dalam perancangan. Argumennya adalah user dianggap ahli dalam konteks, dan perancangan hanya dapat efektif pada konteks tersebut jika para ahli ini memberikan kontribusi yang aktif ke perancangan. Itu adalah pengertian dari participatory design. Selanjutnya adalah mempunyai 3 karakteristik. Meningkatkan lingkungan kerja dan tugas, ini membuat perancangan dan evaluasi berorientasi kerja atau konteks dibanding berorientasi sistem. Mempunyai sifat kerjasama atau kolaborasi, yakni pengguna dilibatkan sebagai anggota tim dan mempunyai kontribusi pada setiap tingkat perancangan. Mempunyai pendekatan iteratif, perancangan adalah suatu subjek untuk evaluasi dan revisi pada setiap tingkatan. Beberapa metode untuk membantu mengkomunikasikan informasi antara pengguna dan perancang adalah yang pertama brainstorming, storyboarding, workshops, pensil, dan kertas percobaan. Metode-metode yang baru saja disebutkan itu tidak semuanya digunakan secara eksklusif dalam participatory design. Metode ini digunakan untuk memberikan pemahaman antara perancang dan pengguna. Selanjutnya adalah mengevaluasi perancangan. Evaluasi terjadi setelah proses perancangan. Evaluasi pertama sistem idealnya dilakukan sebelum implementasi dimulai. Jika perancangan dievaluasi, kesalahan dapat dihindari karena perancangan diubah atau diperbaiki sebelumnya. Sejumlah metode dibuat untuk mengevaluasi perancangan sebelum implementasi, yaitu cognitive walkthrough, heuristic evaluation, review based, dan model based. Pengertian dari cognitive walkthrough adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mengenalkan teori psikologi ke dalam bentuk informal dan subjektif, atau dengan kata lain mempunyai tujuan untuk mengevaluasi perancangan dan melihat seberapa besar dukungan yang diberikan ke pengguna untuk mempelajari beberapa tugas yang diberikan. Pendekatan ini dikemukakan oleh Paulson dan kawan-kawan. Selanjutnya, walkthrough dilaksanakan oleh perancang atau seorang ahli dalam psikologi kognitif. Ahli bekerja melalui perancangan tugas tertentu, tahap demi tahap, mengidentifikasi masalah yang berpotensi terhadap kriteria psikologi, kemudian dibandingkan ke proses di mana perancang software akan bekerja dengan coding pada kondisi yang berbeda. Untuk mengevaluasi kerja setiap software. Dalam pendekatan ini, terdapat beberapa isu yang timbul seperti pengaruh apa yang timbul setelah tugas ini diberikan ke pengguna, proses kognitif apa yang tersedia, dan masalah pembelajaran apa yang harus timbul.
Analisis difokuskan pada tujuan user dan pengetahuan. Cognitive walkthrough harus menunjukkan jika dan bagaimana interface merujuk user untuk membangkitkan tujuan yang benar dari pelaksanaan tugas yang diinginkan, dan memilih aksi yang diperlukan untuk memenuhi setiap tujuan. Untuk melakukan cognitive walkthrough harus mempunyai informasi yang dibutuhkan, yaitu deskripsi dari suatu interface yang dibutuhkan itu sendiri, dan deskripsi dari tugas termasuk usaha yang benar untuk melakukannya, dan struktur tujuan untuk mendukungnya. Dengan informasi ini, maka evaluator dapat melakukan langkah dari walkthrough. Langkah yang pertama adalah pilih tugas. Yang kedua, deskripsikan tujuan awal dari user. Ketiga, lakukan kegiatan atau aksi yang tepat. Dan keempat adalah analisa proses keputusannya untuk setiap kegiatan. Cognitive walkthrough berbasis formulir yang disediakan untuk merujuk evaluator melalui sekumpulan pertanyaan yang berhubungan dengan tugas user dan tujuan. Cognitive walkthrough merupakan metode analitik yang dapat digunakan untuk fase perancangan awal maupun untuk mengevaluasi sistem yang ada. Berisikan informasi yang berhubungan dengan kemampuan belajar dari interface. Dan ini contoh dari cognitive walkthrough adalah memprogram video dengan remote control. Misalkan akan memprogram video ke waktu dimulai dari jam 18 dan berakhir pada jam 19.15. Pada channel 4 pada tanggal 4, maka tugas tersebut adalah men-set waktu awal, men-set waktu akhir, set channel, dan set tanggal. Ini adalah tujuan dari user, memasukkan pengalaman dan pengetahuan sebelumnya. Ekspresi di atas adalah pada tingkat tinggi, tidak diberikan detail pada level interface. Dengan melihat tujuan user yang diidentifikasi, setiap aksi digambarkan dengan tugas yang lengkap dan menentukan apakah interface mendukung pembangkitan struktur tujuan yang dibutuhkan untuk aksi yang lengkap. Selanjutnya, pengertian dari heuristic evaluation. Diusulkan oleh Nielsen dan Molich, hampir sama dengan cognitive walkthrough, tetapi sedikit terstruktur dan sedikit terarah. Pada pendekatan ini, sekumpulan kriteria usability atau heuristik diidentifikasi dan perancangan dilaksanakan, misalnya di mana kriteria dilanggar. Dalam sistem ini terdapat beberapa kriteria, yaitu perilaku sistem dapat dipastikan, perilaku sistem konsisten, feedback tersedia, kemampuan memori user tidak melebihi batas, dialog merupakan orientasi tugas. Tujuan dari heuristic evaluation adalah untuk memperbaiki perancangan secara efektif. Evaluator melakukan evaluasi melalui kinerja dari serangkaian tugas dengan perancangan dan dilihat kesesuaian dengan kriteria setiap tingkatan. Jika ada kesalahan terdeteksi, maka perancangan dapat ditinjau ulang untuk memperbaiki masalah ini sebelum tingkat implementasi. Itu adalah tujuan dari heuristic evaluation. Pendekatan ini mudah dan relatif cepat, tidak seluruhnya subjektif, di mana kriteria khusus digunakan untuk merujuk evaluasi. Selain itu juga membutuhkan level tertentu. Ketiga, dari review-based evaluation, evaluasi antar psikologi eksperimen dengan interaksi manusia dan komputer, menghasilkan hasil-hasil eksperimen yang baik dan pengalaman yang nyata, beberapa di antaranya dari domain khusus ke umum. Tetapi kebanyakan berhubungan dengan isu generik dan teraplikasi pada berbagai situasi, misalnya pada usability dari tipe menu yang berbeda, pemanggilan nama perintah, dan pemilih ikon. Yang terakhir adalah model-based evaluation, yaitu pendekatan terakhir untuk mengevaluasi perancangan dengan mengkombinasi spesifikasi perancangan dan evaluasi ke dalam kerangka kerja yang sama. Contoh GOMS model, keystroke level model, dan desain rasional. Mengevaluasi implementasi. Perbedaan yang besar dengan evaluasi perancangan adalah keberadaan implementasi sistem yang ada dalam berbagai bentuk. Hal ini dapat dimulai dari simulasi kemampuan interaktif sistem sebagai contoh Wizard of Oz, melalui fungsi prototipe dasar sampai dengan sistem yang telah diimplementasi secara keseluruhan. Di mengevaluasi implementasi ada metode empirik. Evaluasi eksperimen satu metode yang sangat kuat dalam mengevaluasi perancangan atau aspek dari perancangan adalah menggunakan eksperimen terkontrol. Adapun faktor-faktor dari metode empirik adalah subjek. Pemilihan subjek sangat penting dalam beberapa eksperimen. Kedua, variabel terdiri dari dua variabel, yaitu independent variabel dan dependent variabel. Yang ketiga, hipotesis, yaitu merupakan prediksi yang dihasilkan dalam eksperimen.
Itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan adanya metode empirik evaluasi eksperimen. Selanjutnya ada perancangan eksperimen, terdiri dari Between groups atau randomized. Masing-masing subjek diberikan kondisi yang berbeda, yakni kondisi eksperimen, variabel sudah dimanipulasi dan kontrol, yang identik dengan kondisi eksperimen kecuali untuk manipulasi ini. Kedua, keuntungan perancangan ini adalah setiap user menghasilkan satu kondisi. Kerugiannya adalah dengan semakin banyak jumlah subjek yang tersedia akan menyebabkan hasil akan berkurang dan perbedaan antara setiap individu akan membuat bias hasil. Hal ini dapat diatasi dengan memilih dengan hati-hati subjek yang dipilih dan menjamin setiap kelompok terwakili. Selanjutnya adalah White-in groups. Setiap user akan menampilkan kondisi yang berbeda, jumlah user yang tersedia lebih sedikit, dan pengaruh dari subjek lebih sedikit. Selanjutnya ada pengukuran statistik. Dua aturan dalam analisis yang statistik, yakni melihat data dan menyimpan data. Menyimpan data penting jika tidak akan melakukan metode analisis yang berbeda. Pemilihan analisis statistika bergantung pada tipe data dan pertanyaan yang perlu dijawab. Variabel yang digunakan terbagi dalam discrete variable, continuous variable, yang artinya menggunakan jumlah berapapun untuk pengertian dari continuous variable. Jika variabel dependen diukur dan subjeknya variasi dari eksperimennya acak, bila variabel kontinu maka variasi acak menjadi khusus. Jika bentuk data mengikuti distribusi yang dikenal, maka uji statistik khusus dan yang lebih kuat digunakan. Uji ini dikenal dengan tes parametrik dan kebanyakan variasi menggunakan distribusi normal. Jika datanya tidak terdistribusi normal, maka pengujian non parametrik yang digunakan. Uji kontingensi adalah ketika kita mengelompokkan data dengan beberapa atribut diskrit, kemudian menghitung sejumlah item data dengan masing-masing kombinasi tersebut. Ini adalah contoh parametric test. Dan di bawah ini adalah contoh non-parametric statistik. Contoh pertama seperti kondisi A, ada nomor 33, 42, 25, 79, dan 52. Di kondisi B, ada nomor 87, 65, 92, 93, 91, dan 55. Setelah diurut mulai 25, 33, 42, 92, 93, kemudian setelah di ranking maka 25 jadi 1, 33 jadi 2, dan seterusnya mengikuti sampai yang paling besar. Itu contoh yang pertama. Kita langsung saja ke contoh mengevaluasi perancangan icon. Dari gambar ini, misalkan kita akan membuat paket pengolah kata baru yang menggunakan icon. Untuk presentasinya, ada dua jenis perancangan icon dan akan digunakan perancangan yang paling mudah bagi pengguna user. Jenis pertama menggunakan gambar natural berdasarkan metafora dari dokumen kertas. Jenis yang lain menggunakan gambar abstrak. Yang pertama ini adalah menggunakan dokumen kertas. Jenis yang lainnya menggunakan abstrak seperti terlihat pada gambar di atas. Yang pertama harus dilakukan adalah membentuk hipotesis. Hipotesis atau tampilan yang seperti apa yang kita diinginkan. Pada kasus ini kebanyakan akan mengambil gambar natural sebagai ikon yang lebih mudah dalam pemanggilan karena lebih familiar bagi pengguna. Hipotesis ini mengidentifikasi variabel independen untuk eksperimen natural dan abstrak. Pada pertimbangan variabel independen, pengukuran lebih mudah dilihat dari jumlah kesalahan dalam memilih dan waktu yang digunakan untuk memilih sebuah ikon. Kontrol eksperimen dilakukan dengan membuat interface yang identik dengan perancangan ikon dan tugas pemilihan dibuat dapat diulang untuk setiap kondisi. Selanjutnya, metode eksperimen dilakukan dengan menggunakan kelompok user yang dimaksud. Mengingat pembelajaran terlibat dalam eksperimen ini, maka perancangan White-in groups digunakan di mana setiap user menggunakan kedua set icon tersebut, kemudian hasil eksperimen secara detail dianalisis. Selanjutnya ada teknik observasi. Cara yang populer dalam mengumpulkan informasi dengan melihat interaksi user. Evaluator melihat dan merekam aksi pengguna user dengan berbagai teknik. Konsekuensinya, user ditanyai untuk mengelaborasikan aksinya dengan thinking aloud, menjelaskan apa yang mereka percaya terjadi, mengapa mereka mengambil tindakan, dan apa yang mereka coba kerjakan. Thinking aloud mempunyai keuntungan yang sederhana. Selanjutnya ada analisa protokol. Terdapat beberapa metode untuk merekam kegiatan user, yaitu paper and pencil, audio recording, video recording, computer logging, dan user notebook. Selanjutnya ada dalam prakteknya, kebanyakan campuran dari metode perekaman digunakan. Automatic Protocol Analysis Tools
atau yang bisa disebut experimental video annotator. Kedua ada post-Waltraud, yang pengertian singkatnya adalah sering data ini dapat didapat melalui observasi langsung tanpa interpretasi. Terdapat beberapa keadaan yang menyebabkan subjek tidak diharapkan berbicara selama observasi sebenarnya, seperti subjek sedang mengerjakan tugas yang sangat penting dan banyak. Pada keadaan ini, post-Waltraud dapat melihat secara subjektif perilaku user. Teknik query. Pertama ada interview, menginterview user tentang pengalaman mereka dengan sistem interaktif yang menyediakan informasi secara langsung dan terstruktur. Kedua ada questionnaire, metode alternatif yang agak kurang fleksibel dibandingkan dengan interview. Jadi lebih fleksibel interview daripada questionnaire. Karena questionnaire ini pertanyaan yang sudah terjadi dapat meraih subjek yang banyak dan membutuhkan waktu yang tidak lama. Selanjutnya ada memilih metode evaluasi. Faktor yang membedakan teknik evaluasi ada 8 faktor. Yang membedakan teknik evaluasi berbeda yang membantu kita dalam memilih teknik yang sesuai, yaitu yang pertama tingkat siklus, kedua jenis evaluasi, tiga tingkat objektivitas dan subjektivitas, keempat jenis ukuran yang tersedia, kelima informasi yang tersedia, keenam kesiapan dari suatu respon, ketujuh tingkat gangguan yang tidak secara langsung, dan kedelapan sumber yang tersedia. Ini adalah contoh design versus implementation, laboratory versus field studies, dan subjektif versus objektif, kualitatif versus kuantitatif measures, dan informasi yang tersedia. Ini adalah contoh dari memilih metode evaluasi. Kesiapan suatu tindakan, intrusiveness, sumber-sumber. Ini adalah klarifikasi teknik evaluasi. Lumayan banyak, dan ini adalah soal latihan-latihan. Beberapa contoh dari klasifikasi teknik evaluasi itu seperti di tabel di bawah ini bisa dilihat, cuman lebih banyak daripada yang di atas. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dari saya, Muhammad Afsal Maulana Saputra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.